Pun mulai kita panjatkan pada Robi yang mana berat dan beratnya. Alhamdulillah kita dapat kembali dalam belajar statistik yang lebih berbeda. Bahwa kita tahu mata terlipat belakang pada ada bagi dalam yakni Nabi mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kata mutiara itu nama liman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang ahli ilmu au muta'alliman atau orang yang berilmu atau mustami'an atau orang yang minimal mendengarkan ilmu au muhibban atau orang yang cinta terhadap ilmu. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama mengenai ilmu statistik. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 6 orang. Pertama, saudara Agis. Kedua, Dian Permana. Ketiga, saudara Eva Fadia. Saudari Eva Fadia. Yang keempat, Diva Teknik. Keenam, dari Umi Kusum. Dan keenam, nah, bahasan kita di sini mengenai kapasitas kalor logam. Sistematika penuntutannya dapat dilihat bahwa di sini terdiri dari 3 bab inti: pendahuluan yang berisi bab latar belakang, tujuan, yang kedua pembahasan mengenai pengertian kapasitas kalor, terkait dan kapasitas kalor logam. Keenam, penutup, kesimpulan, dan kapasitas. Nah, pendahuluan siapa yang mau jelaskan? yang akan dijelaskan oleh saudara Eva. Oke, begini ya, seperti tunjukin baca nggak? Baca. Yang sendiri bagian mana ya? Yang jelaskan. Saudara diserahkan kepada saudara Kamboja untuk menjelaskan tentang latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi kami, yaitu kapasitas logam. Dalam mekanika statistik Fermi-Dirac merupakan kasus tertentu dalam statistik partikel yang dikembangkan oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac dalam menentukan distribusi statistik keadaan energi fermion dari sistem keseimbangan thermal. Nah, dengan kata lain, distribusi peluang setiap kemungkinan level-level energi yang diduduki oleh suatu fermion. Pemanfaatan dari statistik Fermi-Dirac ini yaitu dapat diterapkan pada kapasitas kalor logam yang memiliki assembly foton secara fermion atau elektron bebas. Sehingga penting sekali untuk mempelajari kapasitas kalor dalam logam. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah memahami kapasitas kalor logam, menurunkan persamaan kapasitas kalor logam dan metode Fermi-Dirac dengan metode Fermi-Dirac, serta kita mampu mengetahui manfaat dan aplikasi kapasitas kalor jenis logam. Terima kasih kepada saudara Eva Fadia telah menjelaskan tentang bab pertama tentang pendahuluan, kedua mengenai pembahasan yang akan dijelaskan oleh saudari Umi Kusum. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan tentang pengertian kapasitas kalor. Pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu kalor. Kalor adalah energi yang dipindahkan akibat adanya perbedaan temperatur. Adapun kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari suatu sampel bahan sekitar 1 derajat Celcius. Secara matematis dapat ditulis sebagai delta Q sama dengan C kali delta T. Kapasitas kalor disebut juga sebagai kapasitas panas. Kapasitas panas dari beberapa benda atau logam sebanding dengan masanya. Maka lebih mudah bila didefinisikan sebagai kalor jenis. Kalor jenis yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk
secara matematis bisa ditulis sebagai delta Q sama dengan MC delta T. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih kepada dari Ibu itu untuk menjelaskan kapasitas kalar. Yang kedua, mengenai sertifikat Paremi Direct yang akan dijelaskan oleh saudari Tika Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik Paremi Direct, di mana statistik Paremi Direct ini memiliki kaitan yang sangat erat atau memiliki hubungannya dengan kapasitas kalor logam. Di mana statistik Paremi Direct ini saya akan menjelaskan sejarah singkatnya terlebih dahulu, bahwa statistik Paremi Direct pertama kali dikenal pada tahun 1962 oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac, di mana penamaan statistik Paremi Direct ini dari kedua nama tersebut, sehingga statistik Paremi Direct ini merupakan statistik kuantum di mana partikel-partikel di pada genetik dan tak dapat dibedakan, tetapi mengikuti prinsip larangan Pauli, di mana kita ketahui bahwa prinsip larangan Pauli tersebut adalah suatu keadaan yang hanya dapat diisi oleh dua partikel atau spin yang berlawanan. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya dengan kapasitas kalor logam? Di sini kaitannya itu terjadi pada temperaturnya atau suhunya. Kita tahu bahwa temperatur dalam statistik Paremi Direct itu ada dua. Yang pertama pada keadaan temperatur ketika 0 Kelvin dan ketika lebih dari 0 Kelvin. Untuk keadaan pada suhu 0 Kelvin, statistik distribusi Paremi Direct itu berada memiliki ciri yang dikontinuikan, sehingga rasa energi tertentu memiliki pada keadaan yang lebih maksimumnya. Terus apalagi ketika keadaan temperatur yang lebih dari 0 Kelvin, energi Fermi-nya dinaikkan dan kontinuitasnya memiliki energi yang turun, sehingga energi Paremi Direct itu distorsikan. Distorsinya itu hanya terjadi pada suatu keadaan khas tertentu saja dalam suatu fermion. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Nah, kemudian akan membahas tentang kapasitas kalor logam. Sebelum ke materi, saya ingin sedikit menambahkan bahwa apa sih keterkaitannya kapasitas kalor logam sama yang biasa kapasitas kalor jenis. Jadi sebenarnya kalau dilihat di tinjau, masuknya itu dari sini, dari pengertian kapasitas kalor. Nanti kalau inti dari apa sih yang dicari di kapasitas kalor ini itu, nah masuknya di sini di poin ketiga di kalor jenis. Jadi ada keterkaitan antara kapasitas panas dari beberapa benda atau logam itu bisa dikatakan sebagai kapasitas kalor jenis. Jadi keterkaitannya seperti itu. Jadi apa sih keterkaitan dengan Paremi Direct? Nah dari situ sebenarnya kita ingin memecah di C kapasitas kalor jenisnya itu dari persamaan yang nanti akan dijelaskan oleh saudara Wahid. Nah secara persamaan bahwa suatu kapasitas kalor akan diturunkan oleh saudara Wahid kepadanya di persamaan. Apa itu? U itu apa? Energi total.
Itu pula ini bahasa Indonesia. Keterangan itu adalah energi total. Simpan Yang bawah yang dalam bentuk diagram parsial. Sekarang kita melihat ini bilang. Nah, apa keadaan dari kalau di bawah 7 di bawah 24 sama dengan 1,83. Pasti dua karena di sini memiliki dua arah spin maka G sama dengan dikali D 3 sebagai satu fungsi kali atasnya kurang setengah 3/4 coba sama dengan hapus. Isu ada isu kelihatan kelihatannya bor dong. luas ini dia hasilnya adalah ini jauh lebih kecil daripada R kita luas ini sama dengan nol, jadi hasilnya sama dengan 0. Berapa ini? Coba Pak. Energi total Pilihan biasa. Kalau biasa, ini. Jadi kita diskusikan persamaan ini. 3 menyebutnya binario kata ini pangkatnya negatif.
dengan aproksimasi bahwa 1 dengan S pangkat minus 1 sama dengan 1 minus dan S. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah ini. Di pengembangan biasa hasilnya adalah selanjutnya alat jenis kapasitas alat definisinya adalah dari kode kita turunkan sama ini U terhadap hasilnya adalah ini ambil konstantan ini dibawakan dengan udah ini ada intinya ya itu gambarnya konstantannya adalah 3 pi kuadrat denominator 5 konstan 16 5 fermion dan kita plot akan usaha itu banding dengan suhunya. Ya, ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Terima kasih kepada saudara Wahid yang telah menjelaskan tentang penurunan kesamaan. Sekarang bagi yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Ya. Jangan silakan. Dibatasi 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bisa bertanya. Di sini ada yang saya belum pahami yang tadi dikatakan Pak, ya. Yang bagaimana apa yang namanya yang tentang kontinuitas. Jadi ketika 0 derajat itu kontinuitasnya turun gitu ya. Di up naik ketika kontinuitasnya ketika lebih dari 0 derajat kontinuitasnya naik. Nah itu teh gambaran nyatanya seperti apa gitu. Belum kebayangnya seperti itu barangkali. Terima kasih ya. Silakan. Mau bertanya, tulisan tangan. Saya bertanya, sebenarnya tadi udah dijelaskan kita tapi kurang jelas gitu. Jadi kapasitas kalau logam itu kenapa dia bisa dikatakan dari aplikasi kan dilihat dari segi apanya? Oke, yang menjawab tidak ada sih Pak ya? Oke, silakan yang lain. Ya, kalau di kuantum fisik kita belajar artifisis dari sebuah persamaan. Nah, kalau artifisis dari kapasitas skala ini, misalkan jadi bukan aplikasinya, jadi ya, hampir sama sih kayak kata Mariam itu. Jadi Ujang ya, jadi nyatanya itu gimana gitu? Penjelasan fisiknya bukan hanya penjelasan rumusnya. Oke, keempat ada lagi. Ayo, Windu, kamu bertanya. Sudah, satu lagi Windu bertanya. Silakan, saudara Windu. Sudah saja, nggak ada bertanya lagi. Boleh, terima kasih kepada saudara-saudari yang bertanya. Saya akan menjawab nomor 4 dulu ya. Sekaligus sebenarnya terkaitannya dengan nomor jadi gini, kalau yang saya pelajari itu Jangan saja dulu, gambarkan. Tulis. Ya, mungkin ada foto digambarkan.
Ya minimal berdiri. Berdiri. Kalau nggak ada gambarnya nggak bisa. Ada gambarnya nggak? Jadi gini, keterkaitannya itu seperti pada kalor jenis menurut saya ya. Jadi gimana tadi dijelaskan oleh Uni bahwa kalor jenis itu pada dari persamaannya delta Q sama dengan M kali T kali delta T. Nah yang kita cari itu pola pikir fermion dan Paul Dirac itu memecah si C-nya itu kalau ibaratkan dari fakultas itu terdiri dari apa saja gitu. Dari jurusan terdiri dari apa aja, dari orang-orang. Nah, jadi pemikiran bahwa si Paul Dirac dan Fermi sama si Paul Dirac, jadi gaya berpikirnya itu memecah kalau ibaratkan fakultas itu terdiri dari apa saja. Dan kalau yang ini C-nya si kapasitas kalau logamnya itu sendiri. Jadi gaya berpikirnya itu memecah suatu, kalau contohkanlah fakultas, dia berpikir fakultas itu terdiri dari apa saja, dari jurusan. Oke, ketemu jurusannya terdiri apa aja, dari orang-orangnya. Jadi kayak gitu, jadi memecah sampai ke tingkat elektronnya gitu. Keterkaitan secara fisiknya apa ya? Pokoknya yang saya pelajari di sini itu kita berpikir melihat suatu kapas logam, katakanlah ini logam. Nah, berpikir logam ini itu terdiri dari apa, intinya apa, terus bagaimana kita menghitung besaran-besaran fisikanya gitu. Kalau yang dilihat kan dari sudut energinya seperti apa, terus dari sudut elektronnya seperti apa. Itu yang saya pelajari seperti itu. Jadi bagaimana kita mencari si C-nya itu diturunkan dari itu yang energi total diturunkan, maka dapat C, masuknya ke nanti ke aplikasinya ke kalor jenis yang delta Q sama M C. Nah, C yang itu yang diturunkan tadi sama Wahid kali delta T gitu. Kalau logam kalian itu kembali suhu tinggi atau suhu Kelvin? Menurut suhu Kelvin? Logam untuk 0 kalau 0 Kelvin efeknya apa? Kita lihat persamaan akhirnya yang gamma T. Yang T pangkat 1 itu untuk suhu apa? T pangkat 3 ada? Rencananya hanya dapat gambar T saja kan? Ya. Tidak sampai pada T pangkat 3 kan? Jadi gambar T itu untuk menjelaskan suhu apa? Juga di sana ada tulis. Jadi A T pangkat 3 itu untuk mendekati 0, sedangkan gamma T untuk suhu lebih dari itu. Jadi kalian hanya menjelaskan tentang fenomena sebenarnya logam secara umum karena dapat gamma T, sedangkan A T pangkat 3 itu untuk suhu yang rendah. Ya, pertanyaan selanjutnya.
bahwa cirinya itu ketika apa namanya statistik Fermi Dirac itu akan dikontinukan pada energi tertentu atau kadar maksimum. Nah, dalam logam itu kan menghasilkan panas yang intinya bisa dikatakan tinggi ya. Nah, dalam keadaan suhu yang maksimum itu dijelaskan dalam distribusi statistik Fermi Dirac. Mungkin seperti itu. Ya cukup jawabannya. Saya tambahkan ya. Saya secara sederhananya gini, bahwa kalian kan membicarakan tentang elektron, membicarakan tentang logam. Di dalam logam seperti kita ketahui dia memiliki elektron bebas yang cukup banyak. Oke, yang pertama itu di dalam logam memiliki elektron bebas yang cukup banyak. Kemudian elektron itu masuk ke dalam fermion yang spinnya bilangan pecahan. Karena dia masuk spinnya pecahan, maka dia secara sederhana bisa langsung masuk distribusinya dalam distribusi Fermi Dirac. Sedangkan kalau kita lihatnya adalah kita tidak melihat elektronnya gitu ya, kemudian kita lihat hanya atom-atomnya di dalam isi kristal, yang kita lihat bahwa dia hanya mengikuti Bose-Einstein. Karena dia Bose-Einstein maka dia boson, berarti kan itu aja cara sederhananya. Apa nih yang kita lihat? Kita lihatnya adalah partikel yang spinnya apa? Spin pecahan atau spin bulat. Kalau spin pecahan dia masuk ke fermion, spin bulat dia masuk ke dalam boson. Kalau kita lihat gas, ya gas secara sederhana bisa langsung masuk ke boson. Nah sekarang masalahnya adalah di logam kita anggap nanti ya kalian mesti belajar ada namanya gas elektron. Gas tapi kumpulan dari elektron, dia masuk Fermi Dirac. Tapi kalau suhu tinggi dia masuk Maxwell Boltzmann. Walaupun bedanya elektron, tapi suhu tinggi dia Maxwell Boltzmann. Artinya nanti hasilnya akan sama untuk temperatur tinggi antara Maxwell Boltzmann atau Fermi Dirac. Atau Bose-Einstein juga sama, pada suhu tinggi dia profilnya sama. Nah, kenapa di sini menggunakan suhu yang rendah? Karena suhu rendah itu yang diamati cuma dua, apakah atomnya bergetar atau elektronnya yang bergerak. Itu aja. Jadi tidak ada efek yang lain. Itu ya jawabannya. Kemudian yang terdistorsi atau diskontinuitas, bukan dikontinuitas ya, tapi diskontinuitas. Diskontinuitas itu adalah bahwa probabilitas FE untuk Fermi Dirac itu adalah diskontinuitas kan. 1 untuk energi kurang dari energi Fermi, 0 untuk energi lebih besar dari energi Fermi. Kan itu diskontinu. Tadinya 1 tiba-tiba 0 ya. Itu diskontinu. Kemudian terdistorsi itu kalau temperaturnya ditinggikan, dinaikkan. Dia maka seperti nambah landai kan. Ada elektron yang lebih besar daripada energi Fermi. Itulah yang dimaksud terdistorsi. Jadi ada elektron yang tadinya diam, dia bergerak secara fisisnya. Elektron yang tadinya diam terikat kuat di dalam atom, sekarang dia bergerak, bisa bergerak bebas di dalam kristal, di dalam ini ya, di dalam logam. Itu secara sederhananya. Ya. Sudah ada pertanyaan lagi yang mau dijawab? Sudah semua ya? Ada pertanyaan?